Karena kamu sore itu ditanya pagi ketemu siapa? Kadang-kadang hilang. Kadang-kadang hilang. Semoga tahu saya dong. Saya tahu kalau Anda tahu. Siapa? Tanto Yaya. Wah, bukan dong. Beda dong. Ini pas gue. Siapa namanya? Helmi Yahya dong. Iya. Ya, jadi ini mungkin episode yang paling emosional, paling dekat saya dengan tamu saya, adik saya. Wah, dia tuh kalau kita ngelihat dia, saya ngelihat dia nggak pernah capek, nggak pernah marah diledekin, keset lah di mata kita, tempat diledek dia ketawa, ya. Yang kemarin, akhir Desember, wah membuat banyak orang tersentak. Adik saya, Indra Bekti, sudah hadir. Assalamualaikum, Indra. Waalaikumsalam, Mas. Bekti ya manggilnya ya? Iya, biasanya Mas. Namanya Bekti Indra Tomo. Ya, nama asliku iya. Tapi nama panggung? Nama panggung Indra Bekti. Balik itu gara-gara aku kan ikutan ajang pemilihan model gitu di majalah Aneka. Terus dicantumnya di situ bersama Indra Bekti gitu. Karena lihat saya di di TV lihatnya Kak Indra. TV waktu itu. Jadi di tahun yang sama, tahun 99 itu ya model ya presenter juga langsung di tahun yang sama gitu. Jadi namanya jadi Indra Bekti, ya udahlah aku ambil itu deh. Berapa episode belum Agnes Mo ya? Agnes Mo dulu itu 2 tahun lah. 2 tahun ya? 2 tahun. Top. Acaranya tiap hari kan? Iya. Senin sampai Jumat. Sampai bosen nggak nonton dulu? Ya dia lagi gitu. Kenapa dia sih sama Agnes Mo gitu? Kenapa gak Mas Helmi ya gitu? Tapi Agnes Mo tuh dulu kecil banget, kita juga nggak pernah tahu. Betul. Agnes Mo kayak gini. Iya, setuju. Betul. Waktu itu masih kelas 6 SD waktu aku bertemu sama dia gitu. Tapi sekarang udah ketemu si Kak Indra gitu. Dulu kan Kak Indra Terlalat Lili namanya ya dulu. Masih aja manggilnya Kak Indra gitu. Ada kontak terakhir dengan Agnes Mo? Oh, udah lama sih. Udah lama. Dan dunianya udah berbeda banget. Betul dia. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ketemu di panggung gitu dia masih sangat humble ya. Masih hebat. Betul, dia masih sangat inget gitu kan ya. Masih mau ngobrol bareng gitu tuh. Dia sih ya kitanya udah tinggal deg-degan aja gitu kalau ketemu dia gitu ya, walaupun temenan. Ya dia udah yang begitu superstar gitu. Iya kalau boleh dibilang gitu. Sementara Bekti ya off air aja udah syukurlah, alhamdulillah. Iya betul. Aku sampai aus loh Mas ini Mas. Sama-sama. Mas Helmi ini dada aja deh. Sehat deh. Alhamdulillah setelah yang kemarin itu sekarang lagi recovery lah gitu Mas. Ini akhirnya bulan kemarin, ini bulan apa ini? Ya bulan kemarin itulah ya. Operasi mata yang terakhir. Jadi pada saat waktu aku pecah pembuluh darah pembuluh darah otak ya? Otak di otak. Gila. Itu pas siaran radio kan tuh Mas. Pas ulang tahun aku itu 28 hari Desember. Itu? 28 Desember? Yes. Di kamar mandi saya dengar ya? Betul sekali. Jatuh? Tidak. Jadi mungkin saya ngeden ya mungkin ya. Karena saya mau pupuk. Ngedennya kekencengan jangan-jangan ya? Mungkin itu. Ya. Jadi kan memang kan pokoknya kalau bisa sih jangan sampai kita nih kalau ngeden tuh ya biarkan saja dia luncur sendiri gitu ya. Ada yang suka bandel tuh ya? Iya, ada yang suka bandel. Aku karena mau siaran kan. Iya, buru-buru gitu. Jadi aku ngedenin gitu kali ya. Udah deh. Karena sebulan sebelumnya juga itu memang kata manajer aku cukup sering sakit kepala gitu katanya. Nah udah akhirnya di 28 Desember itu pagi-pagi itu 7:30 katanya ditemukan kayak di sini untung ada kayak tembok ya. Aku tertidur gini gitu, itu pingsan udah. Terus ya dengan pupuknya mohon maaf ya. Akhirnya ditemukan karena memang dari produser kita tahu ya, aku mau izin ke kamar mandi. Terus akhirnya si pihak kantor membongkar itu kunci dan kemudian ditemuin juga sama supir aku gitu untuk langsung dia yang bersihin segala macam. Kita langsung dibawa ke Abdi Waluyo untungnya waktu itu. Jadi alhamdulillahnya aku dapat golden ininya ya.
period ya. Jadi supaya bisa jangan sampai akhirnya ada terjadi permanen yang mengsleng atau apa gitu yang tangannya nggak bisa digunakan gerakan gitu. Suara juga. Alhamdulillah Mas. Jadi saat itu aku langsung tertolong. Sekarang normal semua kelihatannya. Alhamdulillah normal semua. Jadi mata juga sempat dini ya? Iya, mata jadi pada saat itu pecah pembuluh darah, mataku kena rembesan dari darah tersebut. Jadi mata nggak bisa lihat gitu. Pada saat itu? Langsung di operasi itu katanya sih Februarinya apa gitu untuk mata kiri ini di RSPAD. Terus baru yang mata kanan itu bulan lalu. Agak merah, lebih merah sedikit ya? Iya betul, karena masih merah karena masih ini proses penyembuhannya. Gitu. Belum 100%? Belum. Kalau penglihatan sudah lihat, tapi masih suka gatal dikit lah ya. Tapi merah-merah itu saya juga nggak tahu tuh kenapa tuh, mungkin masih proses penyembuhannya aja. Gitu Mas. Mata pencarian makin bagus? Ya belum saat ini belum sebagus waktu itu ya, karena masih harus banyak istirahat karena masih terkadang tuh suka pusing, masih suka pusing karena ya mungkin karena pecah pembuluh darah itu. Dan kemudian juga hasil operasi juga gitu kan. Nah kalau di yang kepala ini operasi pecah pembuluh darahnya di Abdi Waluyo waktu itu. Nah terus kemudian baru mata di RSPAD dan alhamdulillah sih ya sekarang dua-duanya udah bisa melihat dengan baik. Cuman kalau udah agak sedikit kecapean atau lagi sholat gitu ya, nunduk tuh kadang suka nut gitu. Sujud itu darahnya ke bawah semua gitu ya? Iya kayak kesadaran seperti itu gitu. Tapi ya sekarang ya sedang recovery aja terus gitu. Dan memang kalau misalnya lagi nge-MC, misalnya aku nggak bisa lagi yang cowokan gitu Mas, yang halo apa kabar semuanya ya kayak gitu-gitu tuh. Padahal itu bekti banget tuh. Ya? Itu bekti banget. Iya betul. Sekarang halo apa kabar semuanya gitu, disantai. Jadi gitu. lebih elegan. Lebih elegan. Bukan bekti banget ya Mas. Bukan bekti banget. Oke. Waduh. Nyanyi masih bisa? Masih bisa dong. Masih walaupun bisa. hitsnya cuma satu dia. Aja. Ada dua Mas. Kok gitu sih? Kan FBI sempat FBI. Iya. Iya tapi kan. tetap aja. Kok gitu sih? Iya tetap kok gitu sih ya namanya. Kok gitu sih? Itu solo karir di situ. Solo karir. The one and only. The one and only. Kok gitu sih? Itu yang jadi trademark yang betul. Maka lagunya itu aja tuh. Siap. Maaf ya Mas ya. Padahal banyak lumayan, tapi yang terkenal itu. Padahal banyak. Kamu terakhir duet deh. Iya itu duet sama Dewi gitu. Ada lagi duet sama cowok sama ya waktu di TVRI? Yang Anugerah ASN itu enggak ya, bukan di oh iya sampai lupa ya Mas ya. Itu sahabat aku. Iya. Pasti lupa ya. Namanya. Gautama. Ya kita duet itu lagu bagus juga itu. Itu lumayan deh Mas ya. Iya. Apa Bekti itu bagus loh. Ya? Dia penyanyi bagus, lagunya bagus. Iya, betul. Iya. Tetap aja kok gitu sih. The best nomor satu. Orang kenalnya kok gitu sih ya Mas ya. Memorinya ya udah berapa persen? Nah itu kan di Desember, Januari, Februari, Maret, April nih aku agak sedikit lost. Tapi yang untuk terakhir ini bulan apa sekarang Mas? Sekarang Mei. Mei ya? Ya Mei Mei ini kemarin terakhir itu tanggal 10 atau 15 Mei itu operasinya yang kanan ini terakhir. Nah terus kemudian ini sih untuk kesehatan alhamdulillah teman memang untuk mengingat ini yang kadang suka error dikit gitu Mas. Jadi berlompat-lompat gitu ya? Ya. Kadang ingat kadang enggak. Ya betul. Yang mana ya tuh? Jadi aku sekarang harus foto, harus video gitu biar kemarin tuh inilah, kemarin tuh kesini gitu. Jadi kalau kamu ngapain seharian itu di videoin sama timmu ya? Iya betul. Sama Harum. Betul. Karena kamu sore itu ditanya pagi ketemu siapa? Kadang-kadang hilang. Semoga tahu saya dong.
Saya tahu kalau Anda tahu. Siapa? Tanto Iya ya? Wah, bukan dong. Beda dong, ini pas gue. Siapa namanya? Helmi Yahya dong. Iya. Aduh. Bekti ini saya kenal lama banget ya. Saya dulu pegang Joshua, saya punya acara main bersama Joshua, Bekti Trili di RCTI. Iya. Kemudian, gue tuh cukup banyak ngasih lu program. Banget, Mas. Gue sedih kemarin baca biodata. Ya Allah, program gue berikan Bekti, dia nggak inget tuh. Maaf ya, Mas. Dosa lu. Komisi 10%. Ya masih 10%. Kan keren betul. tuh. Keren banget 70 itu. episode malah lebih. Masa dia nggak inget sih? Padahal itu belum kena operasi tuh. Apalagi sekarang. Untuk gue sebut, oh iya ya gitu. Ingat kalau itu. Ingat nggak dulu ceritanya apa? Komisi 10%. Ingat Kan banget. reality show tuh. Ya, itu reality show yang cukup bergengsi waktu Ya. itu. Dan di situ nge-host. Jadi sebuah ini ada games. Orang itu menilai dari apa yang dia dapat gitu ya mungkin ya. Di situ kalau misalnya Coba. uangnya ini aku lagi Lagi kalau misalnya uangnya udah dibelanjakan terus Yes. kemudian dia mendapatkan sesuai dengan harganya tidak lebih, dia dapat komisi 10% gitu ya nggak sih, Mas? Salah ya, Mas? Hebat dia. Ngaconya gitu. Aduh, salah deh tuh. Jadi dulu itu gamenya lucu banget tuh. Jadi orang kita kasih uang, dia harus belanja. Ya, betul. Harus belanja, dia beli apa aja. Badannya pertama ditimbang. Oh iya, Ya. itu maksudnya. Orangnya Oh, iya, ditimbang timbang. badannya. Iya, Kita bikin timbangan pasar gitu. Betul. Jadi kalau badannya 60 kilo, dia harus belanja barang apa aja yang nanti beratnya 60 kilo plus minus toleransi 10%. Iya, betul. Boleh, Dapat kalau komisinya. 60 kilo artinya boleh 54. Kurang 6 ya, Ya. boleh 66. Iya. Seru tuh. Wah, betul, Deg-degan. betul. Dulu yang belinya lucu-lucu, ada yang beli ban bekas, ada yang beli pot. Jadi kayak uang kaget, dulu kita sistem betul, uang betul, kaget, betul. tapi versi lucunya kita Kalau- kasih Indra Bekti. Kalau kelebihan nggak dapat ya, Mas? Nggak Berarti dapet lah, iya. harus pas ya, Mas, waktu itu dapatnya? Ya, pokoknya toleransi 10%. Oh, toleransi 10%. Judulnya kan agak-agak komisi 10% Oh, iya, tetap betul. ya. Yang ngaco-ngaco gini kasih Bekti lah, pas banget. Terus yang lucu lagi itu, Mas, apa namanya? Penghuni terakhir. Penghuni terakhir. Itu the terakhir. best itu. Alhamdulillah dapat acara yang bergengsi banget itu, Mas. Terus ada lombanya, ada apa di studionya. Reality show ya. Reality Orang show. kita kurung 100 hari tuh. Ya, betul. Ya. Jadi Lumayan itu hostnya berganti-ganti ya, dari mulai Stenia Gustaf kali ya. Iya, Stenia betul. Gustaf. Stenia Gustaf. Ben. Ganti Ben Kasyafani. Paling pas Bekti lah. Iya, Dan Bekti tuh Nah, ini banget. Anak-anak tuh seneng banget sama dia, diajak nonton. Iya, peserta. betul. Kalau mereka dikurung berpuluh-puluh hari gitu, sama dia diajak nonton. Iya, betul. Bersama Indra Bekti. Ajak makan ya, Ajak Mas. makan. Hebat tuh. Itu duitnya dari mana dulu ya? Atau juga saya sih ambil dari timnya, Mas sih. Oke Bekti, apa sih yang Bekti pelajarin dari apa yang terjadi Desember, Januari sampai sekarang? Apa yang terjadi? Apa yang Bekti dapatkan? Hikmah apa? Atau apa yang harus dipelajari? Iya, hikmah bahwa kita perlu yang namanya dalam diri kita itu kesehatan itu adalah nomor satu ya. Karena tentunya kita ada keluarga, ada istri, ada anak ya. Ada istri, ada anak, ya. Dan adik-adik kakak kita juga ada, siblings kita juga. Terus semuanya lah ya. Dan yang paling aku dapetin sih itu ya, keluarga itu nomor satu. Jadi pada saat itu aku bener-bener kayak kehilangan momen sama keluarganya itu, dimana cukup sibuk gitu waktu itu. Saking sibuknya jadi ya keluarga juga kadang jadi kayak kehilangan juga dengan kesibukan. Makin dengan adanya sakit ini, mungkin ini jadi membuat keluarga jadi lebih dekat gitu ya. Jadi anak-anak juga lebih perhatian sama
bapaknya khususnya, gitu, istriku juga gitu. Jadi ya waktu sama keluarga jadi lebih ada gitu sana. Jadi mungkin ini Allah kasih ya nih teguran lah ya gitu. Jangan capek-capek lo kerja gitu. Lo coba keluarga diperhatiin juga gitu. Sebenarnya sih kayak dikasih libur dulu deh gitu. Mungkin dengan kegiatan yang cukup padat tuh Desember itu waktu itu. Yeah. Dari siaran pagi juga. Jadi habis itu pasti pulang malam, ada kegiatan ini, kegiatan itu juga. Terus ya alhamdulillahnya dikasih Allah seperti itu, pecah pembuluh darahnya. Karena memang sebelumnya tuh sebulan 2 bulan itu kalau misalnya MC itu pasti suka pusing gitu kan ya. Ya pakai obat penghilang sakit kepala. Penghilang sakit kepala aja itu. Terus habis itu udah kerja lagi gitu. Jadi nggak diperhatiin. Kadang lagi mulai pusing, mulai apa gitu. Jadi dan saat itu kerjaan itu kadang jam 1, jam 2 baru selesai. Terus tidur pulang sebentar di rumah. Jam 5 pagi udah harus jalan karena jam 6 pagi udah harus siaran gitu. Seperti itu sih Mas. Jadi ya hikmahnya yang aku dapetin, jangan ngoyo lah kalau boleh dibilang gitu ya. Jangan ngoyo, jangan capek-capek kalau kerja gitu. Makanya saya sih salut sama Mas Helmi yang begitu luar biasa ini, kesehatannya tuh tetap terjaga gitu. Saya sih pengen banget tuh kayak gitu. Dan ya akhirnya sekarang ya kadang tuh manajer aku jadinya merasa ya ada salah sedikit lah ya gitu. Kerjaan jadi jadi yang tadinya lumayan ya dipadet-padetin sama dia. Karena kita orangnya tuh suka nggak enakan gitu loh Mas. Kalau misalnya ada pasti. ya Mas. Pasti. Lagi Jadi, bukti ya. Kalau bisa ya datang ya, kalau bisa ini ya kerjaannya gini, habis kerja ini tolong datang ke sini gitu. Kadang ya kita meeting, kita kongko gitu demi ya silaturahmi dan juga pekerjaan juga untuk nantinya gitu. Jadi supaya bisa ada keterikatan yang baik gitu. Dan ya akhirnya ya mungkin Allah kasih istirahat yuk gitu. Tapi emang cukup menyeramkan ya, pecah pembuluh darah gitu loh Mas. Banyak yang nggak bisa kembali katakanlah hampir normal seperti bekti ya. Iya betul Mas. Itu beberapa teman artis juga begitu. Ya. Betul. Ya mobil F1 aja harus masuk pit stop bekti. Betul. Istirahat dulu dia. Istirahat gitu dulu kan. lah, dicas dulu, ya kan, tune up, ganti ban. Iya betul. Ya, jadi ya semoga kita belajar lah ya. Ya. Kalau saya sekarang balance banget hidup ya. Saya nggak mau ngoyo. Saya kemarin ngomong sama Irfan Hakim, Pan, hati-hati lu. Ya, apa yang dicari sih? Ya kan, punya ada teman-temanmu yang punya 4 program stripping, 5 program stripping. Ya kan? Kalau ngitungin kwitansinya mah asik ya. Iya. Tapi kan ketahuan lah dari pengalaman bekti. Iya, betul. Kalau kena sakit, waduh. Tuh Van, Mahal bagi-bagilah banget kerjaannya Van ya buat gue. Kasih bekti 1 lah Pak. Iya bener Pak. Apalagi lagu kita sama Irfan? Apa tuh ya Mas? Lagunya. Dulu gue pernah ngadu mereka di kuis versus ya. Lagunya itu aja. Ternyata kita sama. Mas Albi masih inget loh. Ternyata. Itu gecun banget di gue. Bekti sama Irfan Hakim. Ternyata kita sama. Aduh. Saya nyes banget gitu waktu bekti ngomong di salah satu podcast bahwa yang terjadi pada bekti 28 Desember itu semacam apa ya? Selain teguran adalah apa ya? Bekti ditunjukkan memang ini untuk mencuci kesalahan-kesalahan bekti di masa lalu. Karena semua orang punya salah termasuk saya. Betul. Betul ya? Betul. Aku sih merasa seperti itu ya. Ya. Mungkin ini saatnya kesalahan-kesalahan yang lalu itu diperingatkan sama Allah gitu. Dikasih tegurannya gitu. Ya. Itulah akhirnya apa yang saya alami gitu. Jadi ya mungkin saya selalu pengennya tuh nyenengin orang sih Mas gitu kan. Jadi nggak pengen let them down gitu atau kecewa gitu ya dengan mungkin
dan kehadiran aku mereka jadi seneng, jadi apa gitu ya, dengan aku menghibur kayak gitu, jadi lupa sama kesehatan sendiri gitu. Kadang jadinya ya aku seneng soalnya apa membuat orang tuh tertawa, membuat orang terhibur gitu. Wah, saya nggak kebayang betapa capeknya ya. Capek banget Mas. Ya Allah, pagi sore dia tersenyum. Bekti itu diledekin dia, kita kan ketemu dia tuh kayaknya ngeledekin dia karena dia pasti lucu, ikhlas. Jadi kalau kita bertemu dengan alumni PGA itu apa? Panasonic Gobel Award ya, alumni. Oh ya. Itu seluruh yang pemenang Panasonic Gobel, termasuk Bekti. Wah, hiburan kita itu Bekti sama Oki Lukman lah ya. Wah, kalau udah berdua udah gila deh. Kita udah tinggal ngakak-ngakak aja. Irfan Hakim lah. Irfan Hakim masih sibuk banget ya. Ada Vincent segala macam. Dan Bekti ini menang nggak menang, nominasi nggak nominasi, berangkat. Gila loh. Itu cuma pemenang. Jadi ada berapa orang tuh yang menang nggak menang, berangkat. Dia, Indy Barens, terakhir Anwar Fuadi. Iya. Ya, Anwar Fuadi mah karena nggak tahu, nggak jelas lah. Ya. Dan Bekti. Alasannya apa? Bikin konten, ceriwis ya. Betul. Waktu itu kita bikin konten sama Tendi ya kan, untuk ceriwis waktu masih di Trans TV gitu. Nah kalau sekarang kita bikinnya sama kayak Mas Helmi nih. Podcast. Ceriwis kita podcast, kita buat podcast, kita bikin untuk di YouTube ini gitu. Ya seperti ini juga ada talk show juga kayak gini gitu ya. Alhamdulillah sih Mas. Penontonnya masih banyakan Mas Helmi sih. Mas Helmi dong, tamu kita. Oh, boleh. Ya, betul. Nanti berbalas aja. Ya, berbalas ya. Asik. Tapi gue tuh nggak lucu loh orangnya. Ya nggak perlu harus lucu, Mas. Lucu. Gue tuh serius orangnya. Nah itu dia. Seriusnya itu lucu. Oh, lucu ya? Ya kan? Cuma sama aja kurang ajar tuh. Oke, Bekti. Jadi sekarang banyak sekali perubahan ya, Bekti ya, setelah kejadian kemarin ya, karena betul Mas. Waduh, itu mah kejadian di samping kita kenal Bekti, baiknya semua orang pengen nolong. Betul Mas, itu. Kalau kepengen bezuk, halangannya banyak banget, nggak boleh. Ada yang bilang percuma, dia juga nggak tahu kita datang apa enggak. Itu excuse betul. Excuse aja tuh. Jadi kayak si A, si B datang. Iya datang itu. Pak Rahmat tuh khusus katanya datang, Pak Rahmat katanya ya Pak. Iya. Katanya nih bener. Dibohongin juga nggak tahu dia. Farhan datang ya. Gitu katanya. Ya mudah-mudahan sih yang udah pada datang terima kasih banyak ya. Dilancarkan rezekinya. Ingat Bekti. Kesehatan. Ya ingat sama Bekti. Ingat sama aku tuh, terima kasih kasih. Job ya. Bener, kasih job. Ya, off air aja oke. Oke, boleh. Off air mah lebih gede daripada on air. Bener. Jadi bayangin nih, pagelaran Panasonic, Bekti itu jarang masuk nominasi, tapi off air pasti Bekti. Jadi begitu iklan itu yang keluar Bekti, kita udah tahu dan kita ketawa, dia belum ngomong aja kita. Lebih ketawa dosa diusir ya. Ada aja celutukan. Oh seruan off air-nya ya kayak gitu. Indra Bekti. Aduh ya Allah. Aduh, jadi sekali lagi senang banget ya, hari ini Bekti memenuhi undangan saya, sehat gitu ya. Walaupun ininya banyak banget ya. Ya. Anak-anak sama siapa sekarang? Sekarang sama Dila. Istriku sama Dila saat ini. Seperti itu Mas. Hubungan sama Dila gimana kalau boleh agak personal? Boleh. Ya kita saat ini sedang berpisah dulu. Kemarin karena ya ada satu hal yang kita pengennya, aku juga khususnya buat konsentrasi aku untuk menyembuhkan diriku gitu, karena kadang-kadang suka aku kalau misalnya lagi sama Dila tuh suka kadang-kadang permintaannya minta ini terus jadi kayak fasih gitu loh Mas, yang demanding gitu. Jadi aku jadi ya di lain sisi juga ada hal yang lain yang akhirnya membuat kita harus ya udah kita sepakat baik-baik kita berpisah dulu deh gitu. Ya sampai sekarang ini tapi kita masih baik-baik aja, harus terus berhubungan, kita masih telepon-teleponan, masih sayang-sayangan kalau boleh dibilang gitu. Dan untuk anak-anak juga ya aku kasih waktu untuk kita pas minggu sekali kayak kita ketemuan gitu. Jadi demi anak-anak ya? Demi anak-anak, betul.
Dila nggak balik ke Malaysia? Oh, Dila orang Indonesia. Ini orang Indonesia. Oh, Indonesia. Oh. Jadi waktu itu ke Malaysia karena ada apa? Memang mau tadinya sih mereka mau pindah ke sana gitu, keluarganya Dila. Terus tapi akhirnya nggak jadi ya karena waktu itu pas lagi dia di Malaysia itu lagi jalan-jalan, terus sempet balik ke Indonesia. Pas balik ke Indonesia ketemu aku gitu di airport ya Mas waktu itu kan. Ketemu di airport tahun 2007 itu ketemunya sama Dila di airport. Dia minta foto gitu. Kena deh. Deh. Itu Panji. Ya. Yang minta foto sebenarnya temennya dulu gitu. Terus foto sama aku temennya, terus aku liatin dia gitu terus gitu. Ini kok yang fotoin cantik ya gitu. Terus ya kamu mau nggak foto sama aku gitu? Enggak, dia nggak mau tadinya awalnya Mas. Nggak mau foto gitu. Ini temen aku aja kok yang mau foto. Enggak, aku paksa. Foto dulu foto gitu. Akhirnya kita foto deh Mas berempat sama temennya. Oh, waktu itu ada Irfan Hakim. Jadi kalau boleh dibilang Irfan Hakim juga termasuk yang jadi saksi juga. Saat itu kita dari Thailand. Bukannya kita operasi ya Mas, tapi di Thailand. Yang nuduh juga siapa? Oh iya, mohon maaf. Abis kayak dari wajah Mas gitu loh. Wah, ini kayaknya gitu. Pras ini ya. Terus ada acara di sana, terus udah gitu kita baliknya transit Malaysia gitu. Nah, kemudian ya itu Dila dan gengnya dengan teman-teman kantornya gitu, yang terus mungkin ada yang ngomong fotoin dong gitu. Udahlah, tadinya Dila nggak mau kan sebenarnya, tapi akhirnya dia ya udah yuk gitu. Udah foto bareng. Dilanya balik ke kelompoknya, temen-temennya gitu. Terus si Irfan yang nanya, betul lo mau tuh katanya gitu. Mau Van, aku bilang gitu. Mau dong. Ya udah, gue tanyain ya nomor telepon gitu. Iya boleh. Udah Irfan yang ke kelompoknya Dila terus tanya nomor telepon gitu. Udah balik ke aku lagi, sudah dapat nomor teleponnya dia. Terus baru pas di Jakarta aku telepon-teleponan, ternyata dia udah punya pacar Mas waktu itu. Terus? Ya tapi kita tetap ketemuan dulu. Terus ketemuan, terus ya nunggu dia ya kita jadi adik kakak lah pada saat itu. Masih itu kan, masih bersama dianya. Ternyata tahun 2009 dapat telepon aku gitu. Aku dapat telepon dari Dila gitu. Terus wah, ini pucuk dicinta ulam tiba gitu kan pesannya. Jadi terus dia, halo apa kabar segala macam. Dia ternyata tinggal di Malaysia. Dia balik lagi ke Malaysia sama ibunya, sama adiknya gitu. Entah dia mau mencari peruntungan di sana katanya, mau pindah. Terus aku bilang, kamu tahu nggak sebenarnya? Dia cerita juga berputus sama pacarnya gitu. Putus sama pacar. Waduh, doanya lu ya? Betul sekali. Akhirnya saya bilang kalau ya sebenarnya kan dari awal aku udah senang sama kamu nih gitu. Kira-kira kamu mau nggak gitu? Ya udah kalau mau kamu datang ke sini ke Malaysia katanya gitu. Ayo gitu. Waktu itu aku masih ceriwis Mas. Masih stripping kan. Ya mau nggak mau aku ya izin lah gitu akhirnya. Izin sama tim gitu, sama TNI, sama tim Trans TV, Ceriwis, sama BDI juga. Saya izin ya mau ke Malaysia, mau ketemu, ya mudah-mudahan doain aja siapa tahu gitu kan. Udahlah akhirnya aku ke Malaysia sama manajer aku gitu. Udah, aku di situ ketemu, aku menyatakan, jadi ya aku menyatakan kalau akhirnya aku mau menikahinya gitu. Langsung saya ngomong ke dia gitu. Itu 2009. Jadi tadinya dengar-dengar tuh pokoknya Dila masih 2-3 tahun lagi tuh masih harus kuliah gitu di Malaysia itu gitu. Nah, saat itu ketemu sama ibunya, bertemu, kita makan bareng sama Dila
sama manajer aku sama adiknya deh kayaknya kalau nggak salah. Nah terus udah gitu ya aku menyatakan bahwa aku ingin sama ibunya, aku ngomong ingin menikahi anak ibu, aku bilang gitu. Oh ya udah kalau gitu 2 tahun lagi ya, kayaknya 2 tahun lagi deh, 2011 atau 2012 gitu pokoknya kalau bisa. Ah udah, akhirnya saya bilang menyanggupi. Terus kemudian saya pulang, terus ya ternyata Dila entah gimana mau menyelesaikan kuliahnya tuh 2010 lah gitu ternyata. Ya udah aku bilang kita menikah 10 gitu. Tadi 2010 tahun ya 10 Oktober ya, 10 Oktober 2010. Seperti itu, Mas. Keren banget ya. Jadilah pernikahan itu gitu. Nah, sekarang ini ya kita sedang berpisah ya, itu cukup sedih juga sih. Cuman ya alhamdulillahnya kita masih bisa bertemu, masih bisa berkomunikasi. Itu sih aku yang awalnya sih sedih banget ya. Ya, orang semua ngebayangin ya. Baru terkena pendarahan di pembuluh darah otak. Kemudian muncul berita itu Iya, bahwa betul, Mas. Indra Bekti digugat gitu untuk berpisah. Iya. Wow, saya gak kebayang Bekti. Ada masalah pembiayaan lagi bertumpuk-tumpuk ya. But you are here. Yeah. You are here. I'm here, Mas. Getting stronger, brother. Amin ya Allah, amin. Ya. Kita juga malah dengan berpisah ini malah kita semakin kuat dalam hubungan baiknya, Mas. Kadang-kadang begitu ya. Ya. Yang penting untuk anak-anak. Betul. Jadi perpisahan itu yang jadi korban tuh anak-anak. Betul. Berapa putra? Dua. Putri-putri. 10 tahun sama 8 tahun. Gitu. Tadi Indra nggak tahu apa kelepasan ngomong atau apa, atau memang itu niat dari Indra berpisah dulu. Artinya ada niat balik lagi dong. Iya. Saya dan Dila berniat seperti itu. Oh iya? Ini ya. Kita ada obrolan Ke arah itu? baik arah situ. Aku sama Dila ini. Ya Allah, amin. Amin. Satukanlah kembali keluarga ini ya. Iya. Betul, itu yang kita inginkan. Kita ya selalu teleponan ya kalau ketemu ya, makanya karena memang waktu itu mungkin ya emosi sesaat ya mungkin. Iya. Saya menyesal sih. Gitu, dan alhamdulillahnya Dila masih mau menerima aku lagi. Kalau misalkan memang dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa merajut kembali bahagia rumah tangga kita gitu. Kenapa enggak ya Allah gitu. Selalu itu doa aku yang minta Luar sama biasa. Allah. Ya, jadi penonton HYB kita doakan ya yang terbaik. Amin ya Allah. Semoga keluarga yang masih muda ini ya Indra Bekti dan Adila bisa bersatu kembali demi Amin anak-anak. ya Allah. Amin. Yang sudah lah ya. Iya betul. Semua orang punya dosa, punya kesalahan. Yes. Ya. Betul, Mas. Yang penting Bekti belajar ke depannya. Saya pun dosa saya banyak banget. Semua orang punya dosa lah. Iya. Wah, segunung kali dosa di belakang kita, Gunung Himalaya kali ya. Iya kali, Mas. Betul. Ya, bagaimana kita menjadi lebih baik ke depan. Amin ya Allah. Saya juga waktu Bekti bilang di mana di Melani Ricardo atau apa ya, bahwa sakitnya Bekti kemarin ya bagian dari nyuci dosa lah apa ya. Iya, betul sekali, Mas. Itu salah satunya mungkin Allah mau men-set ulang Reset gitu. Kontrol Aldelt ya. Iya, betul. Apa yang sudah terjadi sekarang menjadi Indra Bekti yang baru. Ya, Bekti yang the baru. new Bekti gitu, untuk mungkin jangan mengulangi hal-hal yang mungkin gak baiknya gitu mungkin. Nah, ini saatnya saya dikasih kesempatan lagi sama Allah. Kita bantu doa ya, semoga Bekti. Because Indonesia need you Bekti ya. Indonesia memerlukan seorang Indra Bekti yang posisinya di panggung hiburan tidak tergantikan. Amin, Mas. Terima kasih banyak udah mau tahu percaya. Indra Bekti sangat humble,
sangat profesional. Terima kasih, Mas. Dan selalu berusaha menyenangkan orang. Gak gampang itu dari pagi sampai sore. Saya kemarin ketidur, Evan. Buku saya Clavis Mundi Enrique Maluku itu pengeliling bumi pertama itu orang Maluku ya, orang Tidore. Kita bedah buku dibuka oleh Wapres ya, Kiai Haji Maruf Amin. Habis itu biasa orang Tidore nyambut luar biasa. Ternyata ada pahlawan dunia berasal dari Tidore. Mereka beli buku saya, mereka minta tanda tangan, mereka minta saya foto. Mungkin sekitar 100-an. Untuk saya ya, mungkin karena usia juga, senyum 100 kali tuh. Sama dari duduk berdiri, duduk capek loh. Saya gak kebayang seorang Indra Bekti gitu yang gak ada capeknya. Melintir sana, melintir itu. Dan itu dia dihina di panggung tuh. Dibully ya? Bully tapi lucu. Kalau saya kan dipuji-puji. Aduh, semua orang pokoknya kalau ketemu Bekti, ngebully dia lagunya cuma satu lah. Iya, betul. Ya lebih banyak offer dari on air lah. Dan dia tetap tertawa gitu. Tetap tersenyum di atas penderitaan ya, Mas. Gitu. Jadi saya ingin tahu betapa capeknya ya menjadi seorang selebriti. Ya, kita nggak pernah tahu ternyata di rumah dia punya persoalan ya. Persoalan dengan pasangan hidup, ya dengan keluarga. Betul, Mas. Semoga ke depan akan jadi lebih baik ya, Bekti ya. Amin. Tetap jaga kesehatan paling penting. Betul, Mas. Itu paling penting. Ya. Kesehatan untuk keluarga. Ya, jadi bayangkan ya. Memang di panggung ini udah terlalu banyak orang namanya Indra sih. Tapi kita berharap Indra satu ini, ya Allah pertahankan dia. Ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Sampai tua nanti seumur Mas Helmi sekarang ini ya Allah. Lebih dong. Oh iya, sama. Ya, masa kan, lu target lu cuma 60 doang gitu. Tapi terserah lu lah. Oh iya. Iya juga sih. Ada berapa Indra di panggung ya? Indra Herlambang, Indra dulu Indra Safera dulu. Indra Safera. Indra Safera, ada siapa lagi? Banyak lah. Ada, banyak Indra banyak. Indra Herlambang, Indra siapa tuh? Satu lagi yang nggak nikah juga tuh? Indra. Yang bahasa Inggris? Jadi lupa dulu. Siapa Indra siapa? Yang bahasa Inggris? Iyalah, yang jago bahasa Inggris. Yang juga lah. Lupa. Banyak banget ya. Indra Ken stop juga tuh. Oh iya betul. Aduh, Indra Birowo ya. Oh iya, Indra Birowo. Jadi lupa lagi nama saya. Aduh, tolong Indra ini ya dipertahankan dulu ya Allah. Ya Allah. Beri dia rezeki ya kan. Amin. Dan beri dia apa ya? Kemampuan untuk tetap lucu. Ya. Jadi lu nggak perlu ngasih nasihat lah, lu lucu aja udah cukup untuk kita. Aduh, mudah-mudahan. Ini kalau aku lucunya by situation gitu kan. By situation, situasi, jadi situasi komedi. Kalau situasinya yang memang menunjang apa segala macam, tapi saya salutnya sama Mas Helmi gitu loh. Bisa memberikan lelucon-leluconnya itu dari anekdot, dari situasi, semuanya Mas bisa. Saya salut dengan suhu. Oke Indra, jadi terima kasih udah jadi tamu saya. Saya terima sudah kasih. Datang. Ya semoga ke depan makin baik. Amin. Ya, makin bersyukur. Bersyukur betul sekali. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita pelajari Indra. Ya. Satu, masalah jaga kesehatan. Nomor dua, bahwa keluarga itu nomor satu. Ya, keluarga nomor satu. Nomor tiga itu apa ya? Menurut saya juga bagaimana juga kita mengatur waktu. Iya. Iya. Betul Mas. Rezeki itu lucu dah. Di Uber nggak dapat, nggak di Uber datang sendiri. Betul banget. Ya, jadi menurut itu. Saat ini aja sedang ya kasih cobaan sama Allah seperti ini pun juga di balik itu juga ada lagi rezeki-rezeki yang ada aja. Malah Allah udah atur. Hadir. Allah udah atur. Jangan khawatir. Yes. Ya. Kita doakan yang terbaik ya. Amin ya Allah. Nanti kalau jadian lagi, kalau perlu MC wedding, gue masih bisa tuh gratis. Kalau nggak, janji loh tuh. Iya nggak apa-apa. Kalau nggak ketuaan nggak apa-apa. Ini tua amat MC weddingnya. Dulu MC wedding tua-tua loh. Iya benar. Konsentrat. Iya betul. Biantoro. Iya.
sekarang aja muda-muda. Lu kalau mau Abdol yang tua-tua dong. Pengalamannya udah panjang. Sama honornya lebih murah. Betul Mas, betul Mas. Oke, alhamdulillah seneng banget saya. Ya. Jadi semoga kita mendapatkan banyak hikmah ya dari acara kali ini. Sekali lagi, mari kita mendoakan yang terbaik untuk diri kita, untuk semua sahabat-sahabat kita, dan terutama untuk tamu saya, adik saya yang sangat saya sayangi ya. Saya senangi kesenangan semua orang. Indra Bekti ini adalah kesenangan semua orang. Semua orang dekat dia pasti happy. Amin ya Allah. Jadi kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.